لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ikhwati wa akhwati fillah. Puji syukur kehadirat Allah selalu kita panjatkan. Nahmadullah azza wa jal ala ni'amihi allati utihat ilaina kulla waqtin wa sa'atin wa thaniyatin wa daqiqah. Hadhihi an-ni'am yadulluna atau tadulluna ala ahammiyati syukri lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita syukur senantiasa kehadirat Allah azza wa jal, ya, dan selalu kita nikmati berbagai kenikmatan Allah, ya, sejak bangun tidur tadi sampai detik ini. Ini kenikmatan kalau saja terlihat atau tersentuh oleh kita itu akan sangat dahsyat, luar biasa. Ya, oleh karena itu kita berusaha untuk senantiasa mengungkapkan syukur kita dengan lisan kita, dengan hati nurani kita, dan kita juga berusaha untuk selalu meningkatkan komitmen kita, kepatuhan kita kepada Allah Azza wa Jal. Itulah yang sering diingatkan oleh khatib Jumat. Saya termasuk di antara yang sering mengingatkan ini kepada diri saya maupun kita semua, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini yang harus selalu menjadi bekalan kita dalam setiap kesempatan, dalam setiap aktivitas kita, anak-anakku sekalian. Tidak lain sekali lagi untuk meningkatkan keimanannya, semakin yakin pada Allah, pada kebesarannya, pada keagungannya, pada sikap-sikap kita kepadanya, dan juga semakin kita terus menyempurnakan ketakwaan kita, yaitu kemampuan menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Nah, di pesantren adalah salah satu sarana, ya, dan fasilitas belajar bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan zikrullah, juga dengan terus kita mendalami pengetahuan atau ilmu Allah, sambil terus menjalankan apa yang kita ketahui itu dalam kehidupan kita. Kita praktekkan dalam bentuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, proses pemahaman mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dilarang Allah itu menjadi sebuah keniscayaan atau keharusan, ya. Karena bagaimana kita bisa menjalankan perintah kalau kita tidak tahu mana yang diperintahkan Allah, ya, dikri. Begitupun mana yang bisa kita tinggalkan kalau kita tidak tahu mana yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kalian terus ikuti perkembangan dan kalian pelajari adalah perintah Allah itu pasti
sesuai dengan keinginan kita. Pasti perintah Allah ini tidak akan sedikit pun bertentangan dengan nurani, bahkan fitrah kamu sekalian itu. Ya, Allah itu maha tahu tentang diri kita. Maka Allah tahu persis mana yang paling manfaat buat kita. Itu rumusnya. Rumus kehidupan ini, zikri, ya, kemudian rizki juga begitu. Kita senantiasa meyakini setiap perintah Allah pasti sesuai keinginan kita. Nah, begitupun yang dilarang Allah, sebenarnya yang dilarang pun pasti kita pun tidak menyukainya. Contoh yang paling ekstrim misalkan tuh ya, bohong. Bohong dilarang Allah enggak? Nah, terus kamu suka enggak kalau orang bohong terhadap kamu? Ya, itu contoh. Ya, satu kegiatan ketika Allah melarangnya, kita juga pasti mengingkarinya. Nah, mengingkari itulah yang disebut dengan mungkar. Ya, disebut dengan munkarun, yang diingkari oleh diri kita. Ya, yang diingkari oleh diri kita, oleh hati nurani kamu. Misalkan ya, ada teman kamu yang kamu titipin satu titipan, ternyata dia tidak amanah. Kamu suka enggak? Ya, misalkan amanah itu, tadi saya titip tas kan katanya. Iya, terus di mana? Di sono. Loh kan saya minta dijagain gitu. Ternyata ditinggalkan di tempat tadi. Nah, itu sangat mengecewakan yang begitu ya. Pasti kamu tidak suka. Kenapa? Karena itu diingkari oleh diri kita. Nah, setiap yang diperintahkan Allah itu pasti ma'ruf. Ma'ruf itu dikenal oleh hati kamu, dikenal oleh pikiranmu, dan dikenal oleh jati diri kamu. Kamu pasti suka dengan apa yang diperintahkan Allah. Ya, sebaliknya dari kebohongan adalah kejujuran. Suka enggak dengan kejujuran? Amanah, suka enggak dengan amanah? Fatonah, pintar, cerdas, suka enggak? Rajin, kamu suka enggak? Ya, kemalasan, kamu ingkar enggak? Ya, kemalasan itu pasti kamu ingkari sendiri. Kadang-kadang saya juga begitu. Kenapa diri ini kok malas banget ya hari ini gitu, nggak mau ngapa-ngapain, lemes. Oke lah, kalau lemes sakit itu wajar. Kalau lemes sakit ya saya berobat. Tapi kalau lemes mental ini gimana ya caranya gitu. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang intrinsic motivation dan juga extrinsic motivation ya. Motivasi intrinsik dari dalam diri kamu, dan itu tumbuh dengan keyakinan. Sering saya sampaikan, keyakinan itulah yang membuat kita memiliki harapan. Harapan itulah yang merupakan motivasi diri kita, yang insya Allah akan terus membuat kita semangat dan termotivasi untuk melakukan kegiatan. Ya, tapi kalau kamu lemah keyakinan kamu, pasti lemah harapan kamu. Kalau harapan kamu lemah, maka lemahlah motivasi diri kamu. 3 ya, keyakinan, harapan, motivasi. Apa? Keyakinan, harapan, motivasi. Di sini, ya ayyuhalladzina amanu, kuatkan iman kita kepada apa yang Allah beritahukan kepada kita hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat umpamanya. Kalau kamu memiliki keyakinan terhadap apa yang Allah informasikan, yang disampaikan oleh Ustadz, mulai dari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya, kemudian oleh ulama yang merupakan pewaris para nabi, itu semuanya kamu yakini dengan penuh keyakinan.
Nah, di sini sekali lagi salah satu konsentrasi dan fokus belajar kita adalah meningkatkan keyakinan itu melalui zikrullah. Saya ulang-ulang kalimat ini, saya ulang-ulang perjalanan dan proses ini, karena inilah yang akan menjadi bagian dari pembelajaran kita selama kalian 3 tahun, mudah-mudahan bisa 6 tahun, mudah-mudahan bisa juga 9 atau 10 tahun sampai S1, mudah-mudahan melekat pada diri kamu dan kamu betul-betul siap menjalani hidup itu penuh dengan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Anak-anakku sekalian, namanya keyakinan itu pasti meyakini sesuatu, berita, informasi termasuk janji. Pertanyaan saya, kalau kamu meyakini satu janji, ingin janji yang pasti atau yang tidak pasti? Paham? Kalau kalian menginginkan sesuatu, meyakini ada sesuatu itu yang pasti atau tidak pasti? Ya, ingin sesuatu yang pasti atau yang tidak pasti? Itu. Nah, lagi-lagi kalau bicara certainty, sebuah kepastian dan ketentuan, bukan uncertainty, bukan sesuatu yang tidak pasti dan tidak jelas. Yang pasti tentu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, sultan. Ya, Allah yang maha pasti maka disebut Al-Haqqu. Al-Haqqu itu maha pasti, maha benar. Ya, asal kata haqqa itu ya yadullu alal haqiqah, menunjukkan kepada hakikat yang sebenarnya. Ya, itu artinya sebuah kepastian. Nah, kalau keyakinan itu kamu sekalian memiliki keyakinan terhadap sesuatu atau seseorang atau apapun yang sifatnya pasti, maka harapannya pun adalah harapan yang pasti. Apa? Harapannya pun harapan yang pasti. Kalau harapannya harapan pasti, maka motivasinya pun semakin pasti. Ya kan, ada kadang-kadang kita termotivasi itu dengan sesuatu yang sifatnya tidak pasti. Apa itu tidak pasti? Orang jodoh Allah yang maha menentukan, kamu coba nandain seseorang, tiba-tiba ternyata nggak jadi. Kalau nggak jadi pasti atau nggak pasti itu? Tidak pasti. Kalau tidak pasti ngapain? Nanti aja yang sudah pasti mintanya kepada Allah yang maha memiliki manusia. Tuh zikri. Minta pada Allah yang disebut dengan istikharah. Minta ke Allah yang maha pasti, maka Allah pastikan terjadi sesuatu kepada diri kita insya Allah. Dan tentu saja Allah itu kan maha tahu terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik, insyaallah ikhwati dan akhwati fillah, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya muliakan, saya hormati. Ini pelajaran wajib. Wajib diikuti, tapi saya tidak memaksakan. Kamu boleh ambil pilihan ikut dan tidak ikut, itu kembali kepada kamu. Tapi kami mewajibkan. Kalau mewajibkan, maka ada konsekuensi. Seperti Allah mencontohkan, kalau mewajibkan itu ada reward, ya. Kalau ditinggalkan ada punishment. Kalau dikerjakan mendapatkan semacam reward, gitu ya, penghargaan. Penghargaannya apa? Minimal kami menyatakan Anda lulus dari Al-Qudwah dengan penghargaan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nilai dan seterusnya, kemampuan dan lain sebagainya. Nah, punishmentnya apa? Minimal kami tidak akan mengeluarkan sehelai kertas pun kepada kamu yang tidak mengikuti pembelajaran. Minimal itu. Yang lebih berat apa? Kami tidak merekomendasikan nantinya. Ya.
Kami tidak merekomendasikan kamu belajar di sini betul bisa saja sampai 3 tahun, tapi tidak pernah mengikuti kegiatan sesuai dengan arahan kami, maka kami insya Allah berlepas diri. Saya sampaikan hari ini dan belakangan seperti ini, supaya kamu mempersiapkan diri dan mental kamu dengan baik, tinggal ambil pilihan. Tetap di sini dengan mengikuti perkembangan dan kegiatan, atau seperti yang sudah saya sampaikan, akhir semester ini sekitar 2 bulan lagi, siapapun yang kelas 1 maupun kelas 3, maka silahkan untuk mengambil pilihan tidak di Al-Qudwah. Ya, jauh lebih baik, kamu lebih bebas, kamu bisa mengatur diri sendiri, tidak ada yang menekan, membebani dan seterusnya. Makanya saya selalu menyampaikan pada kamu, apakah kamu merasa belajar di sini ini penuh tekanan? Itu pertanyaan selalu saya sampaikan. Kalau kamu merasa tertekan dengan belajar di sini Sultan, maka lebih baik kamu mengajukan permohonan diri untuk mengundurkan diri dan silahkan kembali ke orang tua. Gitu saja, dan dalam waktu dekat ini kamu akan menandatangani surat kesepakatan kita dengan proses belajar ini. Saya tidak akan memberi sanksi apa-apa kecuali itu aja. Kamu tanda tangan, siap mengikuti, oke. Tidak mengikuti, maka tanda tangan kedua untuk mundur dari Al-Qudwah. Itu yang terbaik. Ya, saya tanda tangan insya Allah, atau Ustaz Zaid nanti orang tua dan kamu tanda tangan, sehingga kita mudah-mudahan kelak di hari kiamat tidak ada tuntutan apapun nantinya. Kenapa? Ya, kalau sudah ada tinggal mengingatkan saja, dibacakan kembali, diingatkan kembali. Ya, salah satu kewajiban kamu adalah mengikuti pembelajaran sesuai dengan waktu, jadwal, dan kita juga fleksibel ya. Fleksibel itu artinya saya kadang ada, kadang tidak. Kalau tidak ada, kamu kemudian bisa mengisi dan mengembangkan, meningkatkan diri kamu sendiri. Ya, kamu kan sukanya begitu. Kadang-kadang kalau nggak ada guru, wah enak banget gitu. Tapi jangan keenakan kalau tidak ada guru, kemudian kamu keasikan menggunakan waktu untuk main, tidur, dan lain sebagainya. Bukan untuk itu. Belajarlah memanfaatkan to utilize your time as good as possible, okay? Menggunakan waktu kalian sebaik mungkin. Baik. Ada beberapa yang belum terlaporkan sampai hari ini. Yang pertama, kajian tentang terjemah ma'thurat. Ya, terjemahan ma'thurat ini juga belum terlaporkan. Ustaz, saya mohon seluruh musyrif dan musyrifah untuk mengevaluasi terjemah ma'thurat ini. Siapa yang sudah membaca, dan tentu saja diharapkan sekali menguasai ya arti dan maknanya dengan baik, supaya pada saat kamu berzikir itu tidak hanya menyebut kata demi kata, tetapi kalian memahaminya betul. Seperti tadi misalkan bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu doa atau zikir yang begitu dahsyat berhubungan dengan bismillah kemarin, basmalah. Ya, kita kan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ternyata anak-anakku sekalian disambut dengan doa tadi. Ya. Dengan doa tadi bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, ternyata kita bisa hidup bersama nama Allah itu, ya, bismillahirrahmanirrahim la yadhurru, dengan nama Allah. Itu kan masih terkait dengan bismillah kan. Nah, di sini dalam doa yang kamu baca,
dengan nama Allah, la yadhurru, tidak akan berbahaya, ma'asmihi, bersamaan dengan nama Allah, syai'un, sedikit pun, sesuatu pun. Ya, maaf. Siapa? Wahyu, pindah ke depan. Sini. Kamu mau belajar atau mau ngobrol? Mau nulis atau tidak nulis? Ya, pindah ke depan, cepat. Bismillahi, dengan nama Allah, karena mengganggu konsentrasi Ustadz dalam menjelaskan juga, nanti kacau kalau enggak apa, tidak jelas penjelasan. Di depan. Ya, dengan nama Allah yang tidak berbahaya, la yadurru, tidak berbahaya, tidak madarat, ma'asmihi, bersamaan dengan namanya. Jadi kalau pada saat kamu mengucapkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Salam, kamu yakin dengan nama-nama itu tidak ada yang bisa membahayakan diri kita. Suatu saat, kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak, ya, Ustaz Zaid, di siang harinya dia ada semacam musibah atau gelisah apa. Kemudian dia berpikir, kenapa saya kok hari ini selalu dapat musibah, selalu ada bahaya terus yang saya hadapi. Dia ingat ternyata pagi hari tadi enggak sempat membaca bacaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samawati wal ardh. Sampai seperti itu seorang ulama membuktikan, meyakini dan membuktikan doanya atau zikir pagi harinya saat tidak membaca, ketika dia menghadapi sejumlah bahaya dan permasalahan di siang harinya, dia teringat untuk kemudian mengevaluasi dan mengintrospeksi dirinya, ternyata ada yang tidak dibaca tadi pagi. Atau mungkin ya kayak kalian ketiduran atau apa gitu ya. La yadurru ma'asmihi, tidak akan berbahaya bersamanya. Bersama atau dengan namanya. Itulah kenapa saya minta kamu membaca Al-Asmaul Husna. Ya, nada itu enggak sederhana dampaknya kepada kamu sekalian. Ya, Arsha. Arsha atau Sumaya? Sumaya yang itu bilang. Sumaya atau hah? Halo? Betul? Hah? Ya, Fajar, dengan nama Allah tidak akan berbahaya bersamaan dengan namanya syai'un, sedikit pun, fil ardi, baik di bumi, wala fis sama, dan tidak pula di langit. Dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Anak-anakku sekalian, begitulah dahsyatnya suatu doa. Dan itu perlu latihan. Saya sudah 40, mungkin 50 tahun lebih, dipotong usia tidak baliknya atau usia belum baliknya, ya dipotong 10 atau 12 tahun lah ya. Kalau sekarang saya usia 56, potong 12 berapa? 44 ya kira-kira gitu. Betul nggak? Ya, jadi selama 40 tahun lebih saya belajar kalimat-kalimat itu, dihayati sampai hari ini juga belum selesai belajar itu. Masih terus direnungkan, terus difahami dengan baik. Ya, begitu. Sekali lagi, ada beberapa catatan penting yang kamu harus selesaikan. Tolong para musyrif dan musyrifah mengevaluasi. Ya, pertama adalah terjemahan sampai paham setiap doa dan zikir yang dibaca dari ma'thurat. Saya sudah sampaikan, tidak terburu-buru. Satu doa saja setiap pagi, kamu hafal, kamu artikan dengan baik, kamu renungkan, insya Allah dalam jangka waktu sebulan sudah selesai kok.
insya Allah. Karena jumlah zikir ini kan kalau dihitung-hitung ya sekitar 30-an. Ya, mulai dari a'udzubillahi samiyil alim minasyaitonir rajim, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, ya, 5 ayat pertama, 3 ayat di tengah, dan 3 ayat di terakhir misalkan. Nah, itu semuanya bisa dibaca ya sehari satu saja, berarti sudah 4 hari selesai. Nanti terus masuk lagi ke surah Ali Imran, terus sampai selesai ya, sampai An-Nas. Itu semuanya bisa. Nanti lanjut dengan doa, mulai doa asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur, atau wa ilaihil masir, amsayna, dan seterusnya. Nah, kamu usahakan memahami itu. Sungguh-sungguh ini bekal kamu. Kalau kamu sudah selesai dari sini pun, itu akan sangat berharga dalam hidup kamu sekalian. Selalu kamu akan ada dalam penjagaan fi hifdzillah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, al-asmaul husna. Al-asmaul husna tolong dihafal. Tidak hanya dihafal, tentu dengan arti serta maknanya kamu langsung perdalam. Ya, ketika kamu sedang membutuhkan apa dalam hidup ini, saya ini kok kurang sabar banget ya. Kita bilang ya sabur, sabirni. Ya wahai zat yang maha bersabar, sabarkanlah diri ini ya Allah. Ya syakur, ya Allah yang zat yang maha bersyukur. Ij'alni min ibadika syakur. Jadikan hamba di antara hamba-hambamu yang paling banyak bersyukur kepadamu, sebagaimana para rasulmu, terutama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semuanya anak-anakku sekalian merupakan, perhatikan, proses pembelajaran yang membutuhkan pembiasaan. Ya, artikan, maknai, kemudian biasakan. Tanpa pembiasaan sulit untuk bisa. Begitu halnya, tambahan lagi anak-anakku sekalian, proses pembelajaran kita yang paling utama adalah Al-Quran. Maka kita berusaha membaca dengan baik, menghafalnya, memahaminya, dan menjalankannya dengan baik, bersamaan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haditsnya belum kita hadits arba'in juga belum ya saja. Mudah-mudahan mulai semester depan hadits arba'in sudah mulai dihafal. Ya, berikutnya nanti dengan tahun depan ya Ustaz. Jadi kalau semester depan itu ada kurang lebih 20, maka setiap pekannya paling tidak ada 20. Ada 2 hadis ya. Sampai 20 pekan semester depan itu selesai hadis arba'in. Tahun depan yang masuk kelas 2 mulai kita mengkaji Riyadhus Shalihin. Ya, Riyadhus Shalihin seperti namanya adalah taman orang-orang saleh. Ya, rizki, taman orang soleh, artinya taman bermainnya orang-orang soleh itu kayak begitu. Dia punya taman indah, bunga-bunganya yang luar biasa. Orang soleh itu ada pada kitab Riyadhus Shalihin. Anak-anakku sekalian, itu yang paling utama, Quran bersama sunnah, dan termasuk Ustadz ya, sirah nabawiyah. Ya. Sirah Nabawiyah juga menjadi bacaan utama kita insya Allah. Yang kedua, penguasaan bahasa. Ya. Penguasaan bahasa itu tidak bisa ditawar oleh kamu. Berusahalah, berjuanglah sedapat mungkin kamu untuk terus menambah perbendaharaan kata kamu, mufradat dan vocabulary kamu sebaik-baiknya, sampai kamu bisa ngobrol, bisa nulis dengan baik, dan bisa ta'bir, mengungkapkan seperti dalam ceramah, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab, atau semacam public speaking lah begitu ya. Minimal presentation, kamu bisa mempresentasikan
apa yang menjadi keinginan kamu untuk disampaikan, dipresentasikan dalam itu. Nah, latihan-latihan itu selalu saya tekankan pada kamu. Ya, latihlah kamu bicara dengan baik, terus ikuti saran-saran kami. Bahkan kami menyediakan fasilitas sampai ada rekaman videonya. Direkam, kemudian kamu masukkan ke YouTube kamu atau YouTube yayasan atau YouTube sekolah di sini. Untuk apa? Semua orang tahu nantinya kemampuan kamu. Anak ini bagus nih, cerdas. Itu pasti akan dicari oleh siapapun, insya Allah. Walaupun niat kamu bukan untuk itu. Niat belajar untuk mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting. Bukan ridho Ustaz, bukan takut dihukum Ustaz, takut dikeluarkan, bukan itu. Ya, itu hanya merupakan sanksi untuk melecut kamu supaya kamu bangkit mau belajar dengan baik dan tidak menggunakan yayasan sekolah di sini sebagai tempat hanya untuk tiduran istirahat saja. Kamu ke sini memang untuk belajar. Maaf kalau waktu kamu harus kami manfaatkan dengan suasana belajar. Tapi insya Allah kami tidak akan menzalimi kalian. Kami tetap akan memberikan waktu cukup buat kalian tidur, waktu cukup buat kalian untuk santai juga insya Allah cukup. Tapi kalau waktu belajar masih digunakan tidur dan santai, itu namanya sudah keterlaluan. Dan kami tidak akan biarkan sekali lagi. Anak-anakku sekalian, yang kedua adalah bahasa, kompetensi Quran. Yang kedua, kompetensi Quran itu mulai dari bacaan, kemudian hafalan, dan yang terpenting penerapan, pemahaman dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sampai bagaimana kamu mendakwahkan Quran itu sebagai dakwah buat kehidupan dan menyelamatkan kehidupan manusia. Nah, yang kedua, diulang kembali kompetensi ya untuk berbahasa, terutama bahasa Arab. Itu nomor 1, nomor 2 bahasa Inggris. Tentu saja sebelum itu dasarnya adalah bahasa Indonesia atau bahasa daerah kamu, ya. Yang ketiga yang menjadi kompetensi kamu adalah sains, ya. Sains itu ada social sciences, ilmu pengetahuan sosial, yaitu dengan buku Muqaddimah Ibnu Khaldun pegangannya. Kemudian ya di samping itu nanti untuk sains yang lainnya seperti untuk untuk kalau Muqaddimah semua siswa wajib, terutama yang SMA ya dan SMK itu wajib membaca dan bisa menyelesaikannya selama di sini. Nah, sedangkan selebihnya nanti kamu tinggal ngambil jurusan seperti yang kamu kehendaki. Kalau yang mau ke IPA silahkan tambah, terutama matematikanya ya. Saya juga sedang berusaha mencari seorang guru atau dosen yang ngajar matematikanya bagus cepat ya. Mudah-mudahan Mas Hadi, tapi dia sendiri mau ngambil postdoktoral lagi masalahnya. Dan anakku sekalian, ya 3 itu perhatikan. Jadi kamu belajar di sini sudah kebayang. Saya akan belajar ini, kemudian ini, dan juga tadi sains. Kapan sains itu akan dipelajari secara khusus? Kecuali Muqaddimah. Kalau Muqaddimah sudah mulai dirintis dari sekarang. Tetapi kalau namanya sains lainnya, ya mulai dari kelas 2, apakah semester 1 atau semester 2 mulainya. Begitu ya Ustaz Zaid ya. Kemudian yang berikutnya adalah 2 kompetensi yang bersifat metode pembelajaran. Kalau tadi kurikulum utamanya di situ, yang 2 lagi terkait dengan metode pembelajaran kami 2. Perhatikan. Hisham, pertama adalah literasi. Literasi itu tadi menulis, kebiasaan menulis, bukan hanya membaca tapi juga ditulis apa yang dibaca, berikutnya disampaikan, dipresentasikan. Itu 3 hal yang harus kamu lakukan dalam literasi. Baca, tulis, presentasi. Baca, tulis, ngomong. Baca, tulis, sampaikan dalam bentuk gagasan pemikiran kamu.
Baca, tulis, ngomong, baca, tulis, ngomong, baca, tulis, presentasi. Itu aja. Coba skill kamu tingkatkan di situ. Nah, untuk menunjang itu saya datangkan seorang guru yang sebentar lagi jadi doktor dia, dan dia dosen, bukan guru biasa. Dosen dengan telaten melatih kamu literasi. Kemudian juga untuk bisa tampil dengan baik, ya, saya juga hadirkan seorang seorang seniman Hamzah, melatih kamu mengekspresikan dan enak ditonton, ngomong tuh enak begitu, dipahami oleh kita. Body language-nya saja kalau terlatih itu sudah memberikan makna tersendiri pada kamu sekalian. Oke. Dan perhatikan metode pembelajaran kami, yang pertama adalah literasi dan yang kedua adalah riset. Riset itu apa? Penelitian. Penelitian itu apa? Nanti kita pelajari. Kemarin sudah saya kasih bekalan penelitian sederhana saja. Penelitian itu kan intinya kamu mau melakukan proses berpikir dengan bantuan panca indera kamu diantaranya. Panca indera kamu apa? Mata kamu. Untuk apa? Mengamati. Ketika ngelihat daun tuh diamati. Hijau terus, karakternya, wataknya, segala macam tuh coba diamati. Bahkan ada orang mengamati satu tumbuhan itu, kalau tumbuhan itu bisa 10 tahun, dia ngamatinnya aja 10 tahun. Kalau kayak tumbuhan seperti kelapa umpamanya, diamati mulai dari perilaku itu kelapa ditanam, bagaimana dia tumbuh, bagaimana diperlakukan sampai dia berbuah, katakanlah 3-5 tahun pun ditungguin tuh, diteliti, setiap hari dicatat. Itu contoh riset. Begitu halnya dengan perilaku manusia, kamu datang ke pasar mencatat perilaku manusia, yang sedang dagang itu dicatat perilakunya. Enggak apa-apa, kamu main aja. Kamu datang ke mereka, ngobrol bersama mereka tentang keluarganya, tentang kenapa ibu begini segala macam. Itu hasil itu dicatat. Kebiasaan itu juga menjadi satu kebiasaan yang positif ya buat diri kita, dakwah kita dan seterusnya. Oke. Anak-anakku sekalian, dalam konteks mempelajari Al-Qur'an, jelas ya metode pembelajaran kita ada berapa? 2, 1 literasi dan yang kedua riset. Ya, riset adalah sebuah aktivitas penelitian yang melatih kita berpikir secara lebih baik lagi. Nah, semuanya berhubungan. Riset tanpa literasi juga tidak sempurna. Saya datang ngamatin udah, masukkan ke pikiran saya simpan. Enggak sempurna. Kalau ditulis dalam bentuk sebuah tulisan, apalagi jurnal, itu akan sangat berharga buat orang lain nantinya. Nah, dalam konteks bahasa Ustadz, saya minta dengan sangat setiap pagi, sekali lagi ini tanggung jawabnya Ustadz Fatur Rahman, setiap pagi itu bila perlu sebelum saya masuk tuh, dari mulai nanti selesai ma'thurat, kurang lebih 1/4 jam langsung Ustadz dulu. Makanya tolong waktunya jangan dihabiskan dengan jalan keluar ke sana kemari, ngambil buku lagi segala macam. Jangan lagi seperti itu. Sudah saya sampaikan. Biasakan bangun tidur, kamu mandi atau langsung sholat ke kamar mandi, terus wudhu, setelah itu sholat tahajud, setelah tahajud kamu mandi. Atau mandi dulu, terserah kondisi di kamar kamu secara bergantian. Ya, jangan nanti orang yang nungguin mandi sampai habis waktu tidak sempat tahajud. Usahakan sholat tahajudnya. Jadi saya minta dengan sangat Ustadz, setengah jam sebelum waktu subuh itu sudah standby, sudah mandi, sudah selesailah semuanya. Kemudian ini perlu dibiasakan. Musyrif-musyrifah tolong ya, Kak Wafa ya namanya. Dan juga Risti, semuanya tolong, Ustadz Risti, tolong jadwal ini ditaati dan kita berusaha disiplin. Nah, jadi waktu masuk ke kelas ini atau ke masjid ini kamu sudah dalam kondisi bersih, dalam kondisi berwudu, usahakan jaga wudu itu
kemudian kamu masuk ke tempat ini dalam kondisi niat karena Allah, mencari ilmu dan semakin mendekatkan diri dan mendapatkan ridha Allah, kemudian kamu mulai standby dan siap belajar mulai dari zikrullah, salat sampai kalian belajar seperti ini. Jadi mulai besok Ustadz siapa di sini ada, makanya mohon Pak Acep dan siapa yang lain menyiapkan infokusnya mulai dari sebelum subuh atau pas subuh ya Pak Acep ya. Pas subuh infokus sudah dipasang, jadi atau setelah sholat persis infokus sudah disediakan di sini. Saya akan perbaiki yang atas supaya tidak repot nanti bongkar pasang, supaya nanti insya Allah lebih nyaman lagi kita belajar di sini. Jadi nanti saya minta Pak Fat tolong dibuka file-file yang di YouTube itu ada terkait dengan Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Itu beberapa versi sangat bagus. Di antaranya ada Hidayah Center, itu juga cara mengungkapkannya bagus, kata per katanya bisa diangkat. Ya, kata per katanya bisa ditayangkan di sini insya Allah. Coba Pak Acep bisa diperlihatkan di ininya masuk nggak? Jadi anak-anakku sekalian, terus terang saya juga terlalu banyak waktu yang terbuang untuk mengingatkan kamu, menyegarkan kamu, memotivasi kamu itu luar biasa gitu ya. Seharusnya saya jalan dengan pelajaran dari hari ke hari itu tanpa memperdulikan itu. Tapi buat saya, prinsip belajar itu adalah bisa. Kalau saya belajar terus, ngajar, kamu nggak bisa-bisa. Ya, itu saya tidak akan lanjutkan insya Allah. Sampai kamu bisa. Ya, kalian bisa nulis, kalian bisa baca, kalian bisa memahami, kalian bisa presentasi dengan baik, baru kita lanjut dengan baik. Tapi kalau itu enggak bisa dilakukan oleh kalian, sulit buat saya untuk melanjutkan. Hanya ngomong di sini, kamu dengerin, tiduran, segala macam, selesai. Terus kalau sudah lulus 3 tahun dapat apa dari sini? La syai'. Ya, enggak dapat apa-apa. Ya, saya ingin kamu terlibat langsung ya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah saya sampaikan dan terus kita sampaikan insyaallah. Coba Pak Acep diketik bahasa Arab atau tolong siapa Ustadz Fatah bantu Pak Acep untuk membuka file Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Dan Al-Arabiyyah Baina Yadaika itu banyak, kita ada di bawahnya langsung Ustaz. Coba itu aja, yang atas saja coba. العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول، الوحدة الأولى، التحية والتعارف، المفردات، العرض، انظر واستمع وأعد. كيف حالك؟ أنت؟ ما اسمك؟ العربية بين يديك
سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الأول. الحوار الثالث. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. الحوار الرابع. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الثاني. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ أنا باكستان. تركيا. مصر. سوريا. باكستاني. تركي. مصرية. سورية. العربية. العربية. I run a busy team. And Monday.com has transformed the way we work. مركز هداية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. انتظر، شاهد المقطع حتى نهايته. أجب عن السؤال وانتظر التصحيح. أستيقظ. تستيقظ. يستيقظ. ساعة. ساعة. 6 7 الساعة 6. الساعة 7. أستيقظ الساعة 6. تستيقظ الساعة 6. متى؟
متى 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 تستيقظ؟ أستيقظ الساعة 7. ومتى تستيقظ أنت؟ أستيقظ الساعة 9. عطلة عطلة مبكر متأخر متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. ومتى تستيقظ أنت؟ أستيقظ متأخرا. أذهب تذهب يذهب البيت إلى البيت أذهب إلى البيت متى تذهب إلى البيت؟ أذهب الساعة 1. الطبيب متى تذهب إلى الطبيب؟ أذهب الساعة 2. المسجد متى تذهب إلى المسجد؟ أذهب الساعة 3. المهندس متى تذهب إلى المهندس؟ أذهب الساعة 4. الشقة متى تذهب إلى الشقة؟ أذهب الساعة 5. المدرسة متى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة 7. متى تذهب إلى العم؟ أذهب الساعة 6. القاعدة أنا أنت هو أنا أستيقظ أنت تستيقظ هو يستيقظ أنا أذهب أنت تذهب هو يذهب أستيقظ مبكرا أذهب مبكرا أذهب متأخرا Please subscribe, see new videos, and share to help others. So if I told you that at age 50, تستيقظين ya anti tastayqidhina mubakkaratan pagi-pagi mutaakhiratan terlambat jiti ilal masjid mutaakhiratan kamu datang ke masjid atau dhahabti ilal masjid mutaakhiratan
Kamu datang dan pergi ke masjid itu kok terlambat ya. Limadza ji'ti ilal masjid mutaakhkhara? Ya, misalkan ana usibtu bil huma. Saya sedang sakit demam, Ustaz. Ya, lidzalik istayqadtu mutaakhiratan. Kalau perempuan, saya terlambat bangun dan saya juga terlambat ke masjid pada akhirnya. Nakhtu khutwatan, kita tetap akan mulai dan terus menguatkan kembali komitmen kita selangkah demi selangkah, step by step, ya, tingkat demi tingkat atau gradually, secara bertahap insyaallah. Yang terpenting sekali lagi kuasai dengan baik, ya. Setiap informasi, pengetahuan sekecil atau sebanyak apapun, berusahalah untuk menguasainya dengan baik. Cara menguasai dengan pikiran, fokus, terus tulis. Setelah ditulis, kamu sampaikan kembali dalam bentuk takbir, ekspresi, atau ekspresikan apa yang ada pada pemahaman kamu sekalian. Baik, siap sekarang kalian menulis tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silahkan mulai menulis, ya, ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada waktu sekitar seperempat jam. Cepat. Apa yang kamu pahami dengan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Kemarin basmalah sudah. Nah, sekarang kamu membaca, merenungkan, memikirkan, dan itu sudah sering disampaikan oleh Ustaz Zaid pengertian dan maknanya. Saya juga sering menyampaikan. Silahkan dicatat dan ditulis. Tadabbur ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah yang maha berjasa, yang maha segalanya. Rabbi, Tuhan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya saya di depan sini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tadabbur dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin atau ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu yang berarti segala puji. Allah, ya, itulah Allah. Rabb adalah Tuhan, al-alamin artinya alam semesta. Alam semesta yang artinya segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Kalau kita kaji lagi perkata dari kata alhamdu memiliki makna atau memiliki arti segala puji atau pujian yang mempunyai makna mengungkapkan rasa ketakjuban yang dimiliki oleh orang lain. Alhamdu berasal dari kata hamada yuhmidu. Yahmadu. Hamada yahmadu. Hamida yahmadu. Hamida yahmadu. Oh, salah. Ketakjuban yang dimiliki oleh orang lain atau kelebihan membuat kita memiliki rasa ingin memujinya. Itulah makna dari kata alhamdu. Allah. Dari kata Allah kita bisa lihat ialah Tuhan semesta alam. Dari kata Allah inilah jika kita hilangkan salah satu huruf dari kata tersebut, maka dia akan tetap memiliki maknanya, yaitu Allah. Contoh, Allah kita hilang alifnya, maka jadi lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau misalnya kita hapus huruf alif dan lam, maka jadi lahu. Misalnya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Atau kalau misalnya kita hapus 3 huruf alif lam sama lamnya juga, maka jadi hu. Ketika kita baca Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Itu bisa gitu. Korelasi antara atau hubungan antara alhamdu dan Allah ialah
kita ketika kita memiliki kenikmatan atau memiliki sebuah rizki, maka kita wajib untuk memuji Allah karena dialah yang pemberi kenikmatan, pemberi rizki. Karena dialah salah satu Tuhan yang wajib dipuji dan pujian itulah hanyalah milik Allah. Rabbil alamin. Dari kata Rabb itu artinya bisa, kalau kita kaji lagi itu mungkin bisa nyambung dengan roba yarbu. Roba yarbu yang artinya mengatur. Karena dari kata Rabb ini dialah yang mengatur seluruh manusia, seluruh makhluk hidup, seluruh kehidupan, bahkan seluruh alam semesta ini. Robba yarubbu. Robba yarubbu. Robba yarubbu ya. Dialah yang bisa mengatur seluruh alam semesta ini, seluruh makhluknya, mengurusi seluruh apa yang diciptakan, bahkan rezeki seseorang pun dialah yang mengaturnya gitu. Walaupun sekecil semut pun itu rezekinya tuh udah ditentukan oleh Allah gitu. Al-alamin artinya Tuhan semesta alam. Ya, dialah salah satunya Tuhan semesta alam, karena dialah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan tidak ada tandingan baginya. Dan tidak ada yang bisa menandinginya untuk menciptakan alam semesta ini. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca. Satu, hafalkan Asmaul Husna beserta artinya dan makna-makna dari Asmaul Husna. Bangun pagi, wudhu, sholat, dan mandi. Membuat video agar kemampuan kita bisa dilihat orang dan agar orang tahu kita memiliki bakat dalam bidang apa. Zikir pagi agar dihindari dari musibah. Membiasakan diri untuk selalu menulis bahasa Arab yang saya pelajari. Mata, kapan, sangat, jam, al-muhandis, arsitek, tarji'u, pulang, ilal bait, ke rumah. Udah. Masya Allah, jazakallah jazak. Barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna dari Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin adalah Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta sekaligus pengatur alam semesta. Maka dari itu kita harus terus memuji Dia agar bisa diberikan rizki. Dari kata alhamdu yang berarti segala puji bagi, dan lillah yaitu Allah, Rabbi yaitu Tuhan kita, dan alamin yang berarti semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji itu milik Allah. Jadi saat kita diberi nikmat harus mengucapkan hamdalah. Contohnya saat kita bersin, kita harus mengucapkan hamdalah karena Allah telah mengeluarkan kotoran dalam hidung kita. Begitu juga saat kita mendapatkan rezeki, kita harus bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Makna dari kata hamdalah ini secara perkata adalah alhamdu, segala puji. Artinya segala puji hanya bagi Allah, tidak ada yang selain dari Dia. Rabbi artinya Tuhan atau yang mengatur. Artinya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selain Dia, dan Dia adalah yang mengatur semesta alam. Alamin artinya semesta alam. Artinya Allah adalah Tuhan semesta alam yang patut disembah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sesungguhnya segala nikmat dan musibah datangnya dari Allah, dan kita harus mensyukuri segalanya. Ketika datang musibah, kita mengucap innalillahi dan setelah itu alhamdulillah. Pasti di balik musibah itu ada hikmah, dan hikmah itu sendiri bisa menjadi nikmat. Dah. Tadabbur ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Alhamdu, segala pujian. Pujian yaitu sanjungan atau kata yang membuat senang orang yang dipuji. Pujian juga kita menyebut-nyebut atau bahkan meninggikan nama yang ingin dipuji. Contoh, orang yang dermawan akan dipuji karena ia melakukan kebaikan pada sesama. Jadi bisa kita simpulkan, jika orang dipuji itu karena ia memiliki keahlian atau kelebihan dalam dirinya, dan itu merupakan perbedaan dia dengan yang lain. Jika seseorang dipuji, maka jangan sampai kita melupakan Allah. Kita harus tetap bersyukur padanya, karena dialah yang telah memberikan kelebihan pada kita. Yang dengan kelebihan itu, maka kita akan dipuji banyak orang. Jangan hanya sebuah sanjungan kita jadi lalai akan nikmat Allah, karena mudah saja bagi Allah untuk menurunkan azab bagi orang yang kufur pada nikmatnya. Lillahi yaitu bagi Allah atau milik Allah. Apa yang dimiliki Allah? Pujianlah yang dimiliki Allah. Karena Allah lah zat yang paling sempurna di antara yang lainnya. Dan hanya Allah lah yang pantas mendapat pujian ini. Jika orang akan memuji temannya, maka sebaiknya dia mengingat dan menyebut nama Allah. Dengan dia mengingat Allah, maka dia tidak berlebihan dalam memuji makhluknya. Robbi yang artinya Tuhan. Tuhan yang memberi kita kehidupan selama ini itu ialah Allah. Allah tidak ridho jika makhluk yang ia ciptakan menduakannya dengan yang lain. Allah lah Tuhan yang menurunkan Al-Quran lewat perantara malaikat Jibril. Kenapa Al-Quran? Karena semua peraturan atau larangan itu ada dalam isi Al-Quran. Jadi jika kita menjaga kalamnya, maka insya Allah segala permasalahan yang kita hadapi akan menjadi mudah karena belajar langsung dari Al-Quran. Percuma saja jika kita hafal Al-Quran 30 juz namun akhlak kita masih di bawah KKM. Lebih baik hafal 1 juz namun kita tahu dan paham makna dan juga artinya, kemudian diterapkan dalam kesehariannya. Jangan sampai akhlak kita di bawah KKM, karena kita umat Nabi Muhammad yang Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak. Seharusnya kita malu pada umat terdahulu yang akhlaknya baik. Al-alamin yaitu seluruh alam. Seluruh alam ini adalah milik Allah, karena Allah lah yang menciptakan itu semua. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur Al-Fatihah yang kedua. Alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah. Jika dimasukkan ke dalam permasalahan kita sebagai hamba Allah, kita harus banyak memuji Allah. Sebagaimana jika kita mendapat sesuatu, kita harus menyebut alhamdulillah, karena semua yang kita miliki kan balik lagi ke Allah. Robbi yang artinya Tuhan. Mengapa disebut Tuhan? Karena Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita juga diciptakan oleh Allah. Jika Allah tidak berkata kun fayakun, maka tidak ada kita. Alamin yang artinya seluruh alam. Dari kata seluruh alam ini artinya menciptakan gunung, laut, tumbuhan, manusia, hewan, dan jin. Jadi jika disatukan menjadi kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, maka dari itu kita berbanyaklah memuji Allah. Jika dipuji maka ucaplah Alhamdulillah, karena pujian itu akan balik lagi ke Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim itu artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Maksudnya kita mengungkapkan pujian kepada Allah Tuhan seluruh alam karena dialah pencipta alam ini dan yang dialah Tuhan yang patut kita sembah.
Jika kita kaji perkata, alhamdulillah maksudnya memuji. Alhamdulillah berasal dari kata hamidah yahmadu yang artinya pujian. Lillah itu artinya Allah. Robbi berasal dari kata Robba ya Robbu yang artinya Rob atau Tuhan, karena hanya dialah Allah Tuhan yang patut kita sembah. Alamin artinya seluruh alam. Jadi inti dari ayat ini adalah kita memuji Allah karena ialah Tuhan semesta alam, Tuhan yang patut kita sembah, dan dialah pengatur alam semesta ini baik yang hidup maupun yang mati. Makanya dialah yang patut kita puji karena hanya dia pemilik sifat-sifat yang baik. Dah Ustaz Aman. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat yang bermakna untuk memuji Allah. Apabila kita dipuji oleh sesama manusia, maka kita senantiasa bersyukur dan mengembalikan pujiannya kepada Allah. Karena yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat alhamdulillah bisa dipakai saat kita menyudahi sesuatu pekerjaan. Dan apabila kita mendapatkan nikmat atau rizki, maka kita bersyukur dan memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu berasal dari kata hamidah yahmadu, memuji. Rob bermakna Tuhan atau pemilik atau penguasa, yaitu pemilik semesta alam atau penguasa dari semua langit dan bumi. Al-alamin bermakna seluruh alam. Seperti tadi, Allah adalah pemilik seluruh alam di muka bumi ini. Berasal dari kata alima ya'lamu, yang bermakna mengetahui, yaitu mengetahui seluruh pergerakan di seluruh alam. Ya, mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, perhatikan tadi dari sekian banyak yang presentasi menggambarkan sebuah pemahaman yang cukup baik ya dari kamu. Ada yang mengatakan alhamdulillah ini, yang belum itu ada yang mengatakan tentang alhamdulillah itu terkait dengan masalah betapa manusia tidak lepas daripada pujian, memuji atau dipuji. Ya, reward punishment itu salah satu bagian daripada memuji. Manusia sangat tidak suka kalau dihina, dibenci, atau sama sekali tidak dipuji. Anak-anak yang biasa, ya, anak-anak yang masih sangat fitri ya, itu sangat senang kalau dipuji. Ya, setiap manusia juga sekali lagi pasti suka dipuji dan tidak suka yang namanya manusia itu dihina atau dijelekkan begitu. Walaupun jelek sebenarnya tetap saja dia pengennya dipuji, kan begitu. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, persoalan pujian juga kaitan dengan nih Farha terkait dengan psikologi manusia. Ya, bagi yang mau mendalami psikologi, persoalan pujian itu tidak sederhana. Ya, manusia betapa banyak yang kadang manusia sangat marah kalau tidak dipuji. Ya, kalau manusia tidak memiliki keyakinan kepada hari kiamat, puji memuji itu sangat dahsyat luar biasa. Bagi dirinya, memuji adalah dan dipuji adalah sebuah kehormatan. Kalau tidak dipuji, dia merasa tidak terhormat di muka bumi ini. Tapi bagi kita, walaupun misalkan Nikola tidak memuji, kalaupun misalkan teman-teman tidak memuji kamu, bahkan guru pun tidak memujimu, tetaplah yakin Allah Maha menghargai kamu. Itu keuntungan orang yang beriman ya, Tariq, Hamzah, walaupun kita tidak dipuji, tapi yakinlah Allah Maha menghargai kita. Disitulah kenapa saya sering menyampaikan di pesantren ini yang pertama kali kita tanamkan adalah iman pada Allah. Sampai Pak kamu itu kita semuanya tidak ada satupun di antara kita yang melakukan kegiatan apapun, nulis tadi, ngaji, menghafal kecuali lillah, lillah dan lillah. Ya, tadi bagaimana Kak Hisham menjelaskan tentang Allah.
Kalau alifnya dibuang jadi lillah, lamnya dibuang jadi lahu. Ya, bahkan ketika alifnya ada, kemudian lamnya kemudian lamnya dibuang misalkan, atau lam pertamanya dibuang, lam keduanya ada, ya, dia menjadi aliha. Nah, anak-anakku sekalian, aliha ya lahu itu nanti ada maknanya, dan silahkan dicari nanti di korpus Quran atau pada ma'ani yang lain. Nah, lagi-lagi Ukasha, Ustadz Zaid, saya sangat rekomendasi anak itu memang bagaimanapun waktu belajar seperti ini boleh pegang HP supaya bisa mengeksplorasi, menambah tambahan wawasan. Tapi selesai belajar dikumpulkan, disimpan kembali. Keperluannya hanya untuk itu, ya. Nanti bisa dikomunikasikan dengan orang tua, ya, setelah dipakai, dan harus produktif. Produktif artinya apa? Pada saat kalian ada tugas menulis seperti ini, benar-benar mengeksplorasi, hasil eksplorasi ini dibaca dengan baik, kemudian kamu baru tuliskan. Bahkan nanti kamu buka misalkan sebuah file atau satu rujukan, kemudian baca, sebelum tulis, itunya sudah dikumpulkan, supaya kamu menulis dari otak kamu, bukan dari komputer. Ya, bukan dari internet, tapi dari sini menulisnya. Ya, seperti hari ini, saat ini kamu menulis, saya yakin murni dari sini. Ya kan? Apa yang sudah mengendap pada pikiran kamu selama ini tersimpan dengan baik. Pemahaman yang saya sering cerita, bahkan dari mulai bulan pertama kalian hadir di sini, saya menggambarkan tentang surah Al-Fatihah. Ya, salah satunya alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur pada Allah, hari ini kalian ternyata menyerap apa yang saya sering sampaikan, betapa alhamdulillahirabbil alamin itu suatu wirid yang begitu dahsyat, sehingga Allah meletakkan surah Al-Fatihah adalah pada surah yang wajib dibaca pada setiap rakaat salat. Ya, wajib dibaca pada setiap rakaat salat, terutama salat fardu. Ini menunjukkan betapa suratul Fatihah adalah surah yang begitu dahsyat, surah yang begitu agung, induk dari seluruh Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah ini. Ini menjadi satu pelajaran berharga. Thanks so much. Saya harus haturkan terima kasih kepada semuanya bahwa kalian memahami basmalah dengan baik, alhamdulillah dengan baik. Nah, tinggal kalian kembangkan, ya. Tadi misalkan korelasikan, ya, uswah antara puji dengan bagaimana psikologi manusia. Ya, secara psikologis, secara kejiwaan manusia itu senang memuji dan senang dipuji. Senang terutama dipuji, kadang-kadang tidak ngerjain apa-apa juga kalau dipuji senang-senang aja, ya enggak? Dia enggak ngerjain apa-apa tapi dipuji, Masya Allah rajin luar biasa, padahal enggak nulis, enggak ngapain gitu. Dia tetap senang aja begitu. Tapi Allah mengingatkan orang yang suka dipuji dengan apa yang tidak pernah dikerjakannya, itu tentu satu kesalahan besar, bahkan bisa menjadi dosa. Ya, begitu halnya kita tetap perlu menyanjung orang, memuji orang, tetapi tidak boleh berlebihan. Sebab kita sadar saat memuji, apalagi dipuji, disitulah pentingnya mengembalikan segala puji itu hanya milik Engkau ya Allah. Jadi anak-anakku sekalian, kalau tadi saya bilang Fat, kamu dapat A, ya, alhamdulillah, kembalikan ke Allah semuanya, ya. Far, kamu dapat A+, misalkan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ya, nggak pernah kita kemudian mengatakan, oh alhamdulillah dong, saya kan belajar tiap hari, gitu. Jangan, ya. Kamu segera kembalikan kepada Allah. Begitupun, wah saya berhasil menulis dengan baik seperti yang disampaikan oleh Farhas sama Fat, tapi saya tidak mau menyampaikan, nggak apa-apa. Ya, Zia juga begitu. Gak apa-apa, tapi kamu harus yakin bahwa itu semuanya ada harganya di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang puji syukur. Kemarin kita belajar tentang rahmat Allah. Dari basmalah, jadilah kalian duta rahmat Allah di muka bumi. Maksudnya apa? Siapa yang bisa memahami kata-kata itu? Hamzah, apa maksud jadilah kamu duta rahmat Allah di muka bumi? Kita rekam setiap jawaban. Biar apa? Biar tersimpan jadi manfaat buat orang lain. What do you understand from my statement about menjadi rahmat bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud Ustadz Amang tadi apa? Menjadi rahmat bagi, be a part of blessing of Allah. Jadilah bagian dari rahmat Allah. Oh iya. Ya maksudnya adalah kita harus bermanfaat bagi seluruh alam gitu. Contohnya kayak tidak membuang sampah sembarangan, itu kan manfaatnya buat manusia, terus buat hewan juga, terus buat lingkungan juga. Ya kayak gitulah. Ya sama dengan kun safiran li rahmatillah. Jadilah duta rahmat Allah di muka bumi. Ada tambahan? Ada tambahan? Be a part of solution. Jadilah bagian solusi dan bukan jadi masalah. Ya. Jadilah bagian dari rahmat Allah di muka bumi ini. Maksud lainnya yaitu menjadi cerminan yang baik kepada seluruh makhluk Allah, dan juga mencerminkan bahwa ya itulah Arbi itu kalau mencerminkan bahwa rahmat Allah itu dapat diraih dengan memiliki akhlak yang mulia. Nah, jazakallah. Ilyas, indaka ra'yun? Naam ya Fajar. Yakfi? Hisham, indaka ra'yun? Naam ya Muad. Indaka ra'yun? Indaka ra'yun? Ada tambahan? Apa itu? Kasih. Yallah ya Mu'ad. Apa artinya jadilah bagian rahmat Allah di muka bumi ini? Fadhal. Yallah ya Mu'ad. Insyaallah. Kamu tuh pintar, cerdas. Cuman nggak mau ini aja. Ayo. Jangan turuti kemalasan itu. Cepat. Ya bismillah. Hah? Baik ya Ustaz Adnan. Ma makna hada? Kun safiran li rahmatillahi fil alam. Yalla bisra. Ya Sultan. Yalla bisra. Adnan.
Bismillah, samillah. Pertanyaannya apa Ustaz? Duta. Pertanyaannya apa Ustaz? Jadilah engkau bagian dari atau duta rahmat Allah bagi alam semesta. Tahu duta? Duta besar tahu? Duta sekolah ya. Perwakilan resmi sebuah negara itu Indonesia diwakili oleh dia. Sehingga orang akan melihat dia itu seperti Indonesia. Oh, kalau seorang duta ini ternyata ramah, kalau gitu Indonesia juga ramah dong. Kalau dia itu sangat-sangat luar biasa cerdas, oh kalau gitu Indonesia juga cerdas. Kira-kira apa maksud daripada jadilah duta rahmat Allah di bumi ini? Ya Allah bismillah. Qul. Mafi, ma'indaka ra'i. Akhwat, ada? Nin? Saya dari pagi, dari tadi manggil Ninda nggak pernah direspon dengan baik. Siapa? Nada. Apa maksudnya? Jadilah duta rahmat Allah di kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus jadi duta duta rahmat Allah di muka bumi ini? Agar kita menjadi cerminan bahwa rahmat Allah itu betul, kita jadi cerminan dari pokoknya bisa aja. Masalah salah benar belakangan nanti dikoreksi. Ayo. Duta dari rahmat Allah, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu benar-benar banyak. Sampaikan aja, kalau usah mikir kalau aja sampaikan. Ayo berlatih seperti itu. Jika kita ini termasuk pengalaman berharga ya. Jangan anggap ini bukan pengalaman, ini sangat bagus sekali. Anak-anak sekalian, ada yang mau maju lagi? Cukup? Anissa ya. Iya. Oke, sini. Nin. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, terdiri dari 4 kata. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji. Contohnya Allah itu dimana kita harus memuji kepadanya dan menyembah kepadanya.
lillah, bagi Allah. Jadi seluruh keimanan kita tuh hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Robbi, Tuhan. Jadi Allah itu Tuhan bagi seluruh manusia, jin, setan, bintang, planet dan lain-lain. Al-alamin, seluruh alam. Jadi Allah itu menciptakan seluruh alam seperti laut, danau, sungai dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mentadabburkan ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maksudnya adalah segala pujian hanya untuk Allah karena Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Rabbi, Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan. Tuhan itu ialah Allah. Allah adalah Tuhan seluruh alam. Dialah yang patut untuk dipuji. Dialah yang menciptakan bumi, langit beserta isinya. Al-alamin. Semesta alam adalah ciptaan Allah. Ketika ada seseorang yang masih menghitung kenikmatan dari Allah, coba sudah dia berpikir, siapa yang menciptakan alam semesta? Dialah Allah. Kalau digaris bawahi atau dipoinkan, begitu banyak kenikmatan Allah, kenikmatan yang telah Allah berikan, hingga manusia sehebat dan sepintar apapun itu tak akan bisa menghitung seluruhnya. Duta adalah perwakilan. Kita dianggap orang lain, kita yang paling hebat. Sebagaimana mencerminkan bahwa seseorang itu baik, hebat, dan mencerminkan hamba Allah yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, sementara saya sedang berada di Saudi Arabia. Datanglah ke kedutaan. Saya tanya, Indonesia gimana kondisinya? Maka sang duta akan menceritakan pada kita tentang Indonesia. Paham? Nah, jadi ketika kita menjadi, sudah belum Nikola? Jadi pada saat kita menjadi duta rahmat Allah, kita bisa menjelaskan kepada siapapun. Dengan apa penjelasan itu? Far, sebentar lihat ke sini dulu. Nanti kutunya belakangan di ini. Perhatikan Miss, perhatikan Syahidah. Ke sini semuanya sekali lagi. Pada saat orang ingin tahu tentang Islam dan Islam itu adalah risalah Allah, maka kita siap menjelaskannya. Seorang duta besar itu sekali lagi representasi sebagai perwakilan Indonesia. Seakan-akan Indonesia itu adalah jadi satu orang namanya dubes. Nah, ketika orang ingin tahu tentang Indonesia, maka dia harus menjelaskan. Menjelaskan dengan apa nih? Hisham, Ilyas, menjelaskan dengan pikiran dan lisannya. Ketika orang tanya Islam itu apa? Islam adalah agama yang diturunkan dari Sang Pencipta seluruh alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Pencipta adalah yang paling tahu hasil ciptaannya. Pencipta adalah yang paling pasti seluruh ilmu pengetahuannya. Allah menjelaskan tentang kehidupan karena Dia adalah pencipta kehidupan itu sendiri, bahkan manusia dan alam semesta. Itu penjelasan dengan lisan, dengan akal pikirannya. Kita bisa menjelaskan dengan apa? Dengan afektif kita, hati kita yang penuh keyakinan, yakin dengan Islam. Kita jelaskan pada mereka tanpa sedikit pun keraguan apa itu Islam. Ya, dan yang terakhir, ya, kita menjelaskan dengan psikomotorik kita. Kita setelah belajar dan telah disampaikan bahwa yang namanya pendidikan itu tidak lepas daripada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif artinya otak kita, pikiran kita. Kemudian afektif adalah perasaan, hati, dan keyakinan kita. Sedangkan psikomotorik itu adalah tubuh dan seluruh anggota tubuh kita. Kalau kita mau menjelaskan dengan hati tadi, dengan keimanan kita, dengan perasaan kita, ekspresi,
Kalau bicara Islam itu ekspresinya enak. Nggak ada yang membingungkan. Kenapa ketika saya bicara Islam itu indah. Tidak ada yang menjadi beban buat hidup saya. Karena Islam itu anugerah buat saya. Kalau kalian senang dengan sesuatu, pada saat kalian menjelaskan sesuatu yang kamu senangi, pasti ekspresi kamu adalah ekspresi yang enak. Enak dipandang. Begitu bicara Islam. Bicara Islam ini merenggut. Jadi Islam itu saudara-saudara saya. Itu tidak membuat orang asyik. Ya, kalau saya bicara Islam itu asik. Orang mendengarkannya juga asik, ya, dan dia merasa nyaman dengan kata-kata Islam itu sendiri. Nah, menjelaskan dengan perasaan kita yang diekspresikan dengan tubuh kita. Nah, tubuh saya menjelaskan Islam apa? Akhlak saya, perilaku saya. Oh, ternyata seorang muslim itu begitu ya, perilakunya luar biasa ya, sangat santun, sangat luar biasa. Itu penjelasan dengan psikomotorik, dengan tubuh, body language kita. Ya, tangan saya tidak usil pada siapapun, ya, tangan saya tidak ada yang merasa terzolimi oleh tangan saya. Lisan pun saya jaga, seorang tidak akan menjadi tersakiti oleh lisan saya. Itu contoh penjelasan dengan perilaku kita. Perhatikan. Ya, saya sedang menyampaikan suatu apa yang dimaksud dengan duta. Duta sebagai representasi itu semacam rujukan yang bisa menjelaskan dengan apa? Dengan pikirannya. Dia bisa jelaskan Islam dengan baik. Dia bisa menjelaskan Islam dengan perasaannya, afektifnya. Dia bisa menjelaskan Islam dengan perilakunya. Perilakunya indah, nggak banyak canda, nggak banyak ngelamun, nggak banyak merugikan orang lain. Orang tidak tersakiti dengan tindakan apapun. Oke, the last, yang terakhir, but not the least. Tapi bukan yang paling kurang, tapi ini yang terakhir juga yang terbaik. Silahkan Nikola. Dia ada suka ada ungkapan the last but not the least. Ya, the last but not the least. The last but not the least. The last itu yang terakhir tapi bukan yang paling. Oke. Oh ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berisik. Maksudnya berisik aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Tiada Tuhan selain Allah, karena Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Allah yang mengendalikannya. Allah yang maha memiliki semua sifat yang maha mengatur segalanya. Yang maksud dari duta rahmat Allah adalah kita akan menjadi cerminan dari rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Contohnya badan. Allah telah memberikan badan kepada kita, maka dari kita harus menjaga apa yang telah Allah berikan. Contoh lain, rezeki. Jika Allah memberikan rezeki yang cukup kepada kita, kita harus digunakan kita harus gunakan sebaik-baik mungkin. Jangan boros. Dengan begitu kita menjadi duta rahmat Allah. Itu contoh kecil doang sih. Dah. Bukan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, perhatikan. Metode kita salah satu bentuknya literasi. Perhatikan. Mulai hari ini kamu boleh membaca lebih dulu rujukan tentang surah Al-Fatihah, khususnya dari dari tafsir Ibnu Katsir atau tafsir fi Dhilalil Quran. Kamu baca besok, kemudian menuliskannya di sini. Dibaca tidak untuk dihafal, tidak untuk dituliskan lagi. Pokoknya baca, pahami dengan baik, terus kamu renungkan dengan baik. Besok saya akan menulis tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim
dengan Ar-Rahmanir Rahim yang diulang tentu akan ada perbedaan. Kira-kira di mana kamu bisa menemukan perbedaan dari sisi pembahasan kamu. Berikutnya nanti Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai selesai. Coba kamu baca rujukannya, tulisannya, kemudian nanti kamu akan diskusi di sini insyaallah. Saya akan menyampaikan seperti ini insyaallah Ustaz Fat. Saya akan menyampaikan model seperti ini, satu persatu kamu harus interaksi. Dari hasil bacaan kamu nanti akan menguraikan, tidak ditulis tidak apa-apa, tapi ditulis lebih baik karena itu akan menjadi dokumen kamu yang juga tidak kalah pentingnya tersimpan. Sebaiknya begini, kamu tetap nulis, tapi yang kamu presentasikan adalah, jadi gini, menulis ini menjadi salah satu cara kamu menyusun cara berpikir yang sistematis dalam sebuah tulisan. Karena kalau kamu spontanitas, ke depan misalkan spontan, bicara, mungkin agak kurang teratur. Nah, dengan tulisan kamu bisa mengatur tulisan itu secara sistematis, tapi sebaiknya dipresentasikan tanpa tulisan itu. Karena kamu menulis, apa yang kamu tulis sudah ada di sini, sehingga kamu rapihkan dalam tulisan, begitu kamu presentasikan di depan atau dimanapun nanti, seluruhnya bisa mempresentasikan dengan baik tanpa melihat kembali tulisan itu. Paham? Paham sampai di situ? Yuk kita berlatih, yuk kita belajar. Kita lihat nanti 2 bulan ke depan apa hasilnya. Saya yakin akan sangat bagus pertumbuhan dan perbaikannya. Oke, kita cukupkan dengan kafarah majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.